Yang di hatinya kan ku melukai. Engkaulah yang sejahtera setia jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, Kau ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah. Katakan dengan hati, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan ya Tuhan. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, tiap jamnya Tuhan, Dia Tuhan ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan, ya Tuhan. Tiap jam dan berharga, oh layak memberi sejahtera setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, datang juru selamat, berkati, datang juru selamat, datang juru selamat, berkati, datang juru selamat,
memerlukan Tuhan, amin saudara. Biar pagi hari ini kita merasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari. Katakan dengan hatimu Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu. Berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap katakan berdiri. Ya Tuhan, dengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biji matamu Kau berikan semua yang ada pada, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahmu, hari depan tidak kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih Bapa. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu. Berikanku hati untuk menyembahmu ya Tuhan. Oh, dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menerima, Kau jadikan Kau berikan semua yang ada pada, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahmu, hari depan tidak Kau beri rancanganmu yang terbaik. Dari sini lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi ya Tuhan. Terima kasih Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi aku,
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih seperti Bapa sayang Bapa, biar Kau menikmati penyembahan dari bumi ya Tuhan. Kami mau tanggalkan segala ego kami, jabatan kami, apapun yang melekat dalam diri kami Tuhan. Pagi hari kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kami mau menggunakan kaki dan tangan kami Tuhan untuk menyembah. Yang siap menyembah katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tangan kanan kiri.
amin. Siapa yang diberkati sama Tuhan? Haleluya. Aku diberkati, aku amin. Yes. Aku menyediakan, aku diberkati. Atas semua anugerah, anugerah, anugerah.
Saya minta kamu berdiri Bapak Ibu. Boleh? dahsyat dan ajaib segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang menyatakan diri kepada kami untuk kami dapat menikmati kehadiran Tuhan. Lengkapilah dengan kuasa firman, agar setiap kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada kami menambahkan kepada kami satu kekuatan, menambahkan kepada kami satu gairah untuk kami dapat terus berdiri bertahan menghadapi segala kesulitan yang Tuhan percayakan bagi kami sampai kami masuk di dalam kemuliaan Bapa. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus mencelikkan setiap mata rohani kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Injil Matius pasal yang ke-24. Kita akan membaca ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita akan mulai membacanya. 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Puji Tuhan.
kita sampai kepada satu bahagian ayat di mana Tuhan Yesus menyatakan segala kehendak dan rencananya kepada setiap gereja, kepada setiap orang, kepada setiap mereka yang mengabdikan diri kepadanya. Saudaraku, di dalam ayat yang ketiga sampai kepada ayat yang kelima adalah merupakan tanda-tanda dari zaman yang sudah atau menjelang berakhirnya zaman. Dari sejak tahun 1874 banyak orang memprediksi tentang kapan kehadiran Tuhan itu. Salah satunya adalah Charles Terraso. Ia adalah seorang hamba Tuhan. Ia adalah seorang yang percaya yang luar biasa. Ia memprediksikan bahwa tahun 1874 Tuhan Yesus itu akan datang kembali dan merombak segala sesuatu. Tapi persoalannya, Bapak Ibu Saudara, sampai 8 kali Charles Terraso ini memprediksikan, menubuatkan tentang kehadiran Tuhan. Sampai hari ini kedatangan Tuhan itu belum dinyatakan di tengah-tengah kita. Nyatanya kita masih hidup. Dunia pun masih bergerak sebagaimana dunia dalam topangan genggaman Tuhan. Sehingga Charles Terraso itu disebut sebagai seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang sesungguhnya bukan nabi. Sebab apa yang dinyatakan kalau memang itu benar berasal dari Tuhan, seharusnya itu terjadi. Dia mendirikan sebuah gereja, sebuah komunitas, sebuah kelompok yang dinamakan Saksi Yehova sampai sekarang ini. Memang penggantinya sudah beberapa kali. Tetapi saudaraku, salah satu alasan yang klasik kenapa Tuhan Yesus tidak datang atau belum datang, dia katakan pada tahun 1874 ketika tanggal yang ditentukan sesuai dan lewat tanggal tersebut, ia katakan Tuhan Yesus itu kehadirannya bukan dalam bentuk fisik. Sehingga dia punya alibi, dia punya alasan bahwa memang Yesus itu sudah datang, tetapi kedatangannya tidak secara fisik. Lalu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan selalu memakai alasan-alasan klasik yang seperti ini. Tahun 90-an, seorang hamba Tuhan Sibuya, dia memprediksikan bahwa Tuhan Yesus akan datang di satu bukit. Dia menggerakkan semua jemaatnya untuk menjual segala harta milik mereka, termasuk rumah, kendaraan, ternak-ternak mereka, segala sesuatu yang mereka miliki dijual. Mereka pergi ke satu bukit untuk menanti kedatangan Tuhan. Nyatanya sekarang sudah 2025 di bulan Oktober tanggal 19, Tuhan Yesus belum hadir secara fisik. Mengapa hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara? Terjadi prediksi-prediksi di mana seolah-olah seseorang dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus itu mampu menilai kapan Yesus itu akan hadir. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi tentang pernyataan itu. Anak manusia tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang mengerti, yang tahu. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus secara manusia pun tidak tahu kapan kehadirannya itu kembali.
Kapan berakhirnya? Kapan yang disebut sebagai kesudahan zaman itu? Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus menyatakan ayat-ayat ini tidak dimungkinkan bagi setiap orang percaya untuk memprediksikan kapan tanggal, kapan waktunya, kapan harinya, kapan bulannya, kapan tahunnya anak manusia itu akan datang kedua kali. Tetapi setiap orang percaya diajak untuk mengamati. Setiap orang percaya diajak untuk menilai tentang tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu. Jadi apa yang diprediksikan oleh anak-anak Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh gereja Tuhan, sama sekali tidak berimbas positif kepada apa yang dinyatakan Tuhan, apalagi berkorelasi dengan Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima itu sendiri. Jadi apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam ayat yang kita baca itu tidak memberi kesempatan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan untuk memprediksikan kapan hari, tanggal, bulan, tahunnya kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan hanya memberikan tanda ini menjelang kedatangan anak manusia yang kedua kali. Karenanya di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi ada 3 pertanyaan yang dimunculkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kapan kehancuran bait suci itu akan terjadi? Apa tanda kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali? Lalu yang ketiga adalah apa tanda kesudahan dunia ini? Untuk beberapa lama saatnya ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan membicarakan tentang tanda-tanda kehadiran Tuhan, tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mulai pasal 24 sampai seterusnya. Dan kita akan membahas secara terperinci. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dan mengerti dengan baik tanda-tanda zaman yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini, supaya paling tidak kita mengerti, kita mengetahui ada tingkat kedewasaan yang tinggi untuk kita membaca kenyataan-kenyataan yang terjadi. Beberapa minggu yang lalu, Israel itu punya satu senjata yang telah diuji coba, dan itu telah lulus uji. Dan tidak ada dunia yang memiliki senjata itu. Senjata itu adalah senjata, ada yang tahu? Senjata laser. Ben, senjata apa Ben? Senjata apa Ben? Laser ya. Senjata laser. Itu rupanya senjata itu biayanya cukup murah, tetapi efek sampingnya itu luar biasa. Kalau membuat bom, membuat bahan-bahan meledak itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Tetapi khusus untuk senjata laser itu, akurasinya begitu baik, efek yang ditimbulkan begitu luar biasa. Seorang pemberita TV dia katakan, ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudaraku, melihat perkembangan zaman hari ini, bagi kita yang lahir di tahun 60, 50, 60, 70, 80, sungguh sulit bagi kita untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang ini.
Kalaupun Bapak Ibu Saudara masih bisa kotak-katik handphone, itu luar biasa. Kenapa? Karena sejak kecil kita tidak tahu tentang kecanggihan alat komunikasi. Tetapi setelah menginjak dewasa, paling tidak menjelang tua, kita baru tahu tentang kecanggihan teknologi itu. Ada perubahan cara pandang, ada perubahan paradigma yang begitu luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu baru tanda-tanda dari kedatangannya. Tapi di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, dalam ayat yang keempat, menyikapi semua apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, maka Tuhan Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang pertama yang akan kita bahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda kedatangan Tuhan adalah adanya penyesatan. Dilakukan oleh siapa, Bapak Ibu Saudara? Dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan pemimpin-pemimpin agama. Minggu ini kan kita dikejutkan ya, di satu sekolah di Banten, di mana karena anak didiknya itu merokok berkali-kali, lalu kepala sekolahnya mengambil jalan pintas. Kalau dipukul terlalu kasar, maksud saya dibelai lah begitu ya, dibelai begini ya, dibelai. Tapi nggak tahu seberapa kencang, seberapa lembutnya pembelaian itu. Tapi sampai akhirnya seorang anak itu lapor kepada mamanya dan orang tuanya, dan mereka bersama-sama lapor ke polisi. Pemerintah termasuk gubernur dan wakil gubernur, kok orang seperti ini, mendidik seperti ini harus dikeluarkan, kan begitu, harus dikeluarkan. Kita membaca Bapak Ibu Saudara dalam tayangan-tayangan media sosial, terjadi pro kontra yang luar biasa. Ada di satu sisi yang sepakat, ada satu pihak yang menolak, pro kontra. Orang tua berkata lebih baik anak saya dipukul supaya benar. Tapi di satu sisi mereka berkata, kalau mendidik ya jangan dipukul, kasih tahu saja. Sementara di pihak yang kontra, yang pro berkata, sudah diberitahu berkali-kali anak itu tetap seperti itu, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, tahukah ada setiap orang berkata, ini penyesatan namanya. Seorang guru mendidik dengan cara memberikan teguran dan hajaran dianggap satu kesalahan, pembiaran. Mari Bapak Ibu Saudara kita berpikir secara logik untuk melihat secara komprehensif dari setiap peristiwa-peristiwa yang muncul. Nah, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak terhadap segala situasi yang muncul, terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karenanya Tuhan Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kuncinya menghadapi segala macam penyesatan itu adalah waspada. Di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat 16, ini satu contoh jemaat yang waspada. Efesus pasal pertama ayat 15 ayat 16. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku.
jemaat Efesus adalah bukan jemaat yang santai. Mereka adalah jemaat yang menghadapi berbagai macam kondisi kehidupan, termasuk pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Tetapi Paulus di dalam ayat yang ke-15 itu berkata bahwa jemaat-jemaat di Efesus adalah jemaat yang memberikan nilai lebih. Mereka adalah jemaat-jemaat yang menarik. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-15, Mbak Yolan, ayat 15. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Rupanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan di Efesus, cara untuk menjaga, cara mereka waspada terhadap pengajaran-pengajaran itu adalah mereka hidup di dalam iman dalam Tuhan Yesus. Iman dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya iman yang seperti apa? Ciri khas dari jemaat Efesus adalah mereka jemaat-jemaat yang bertekun. Mereka adalah jemaat-jemaat yang setia dengan pengajaran-pengajaran firman Allah, seperti jemaat mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti bersama. Mereka membaca dan memperbincangkan firman Tuhan. Itulah cara mereka waspada. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat yang keempat itu, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya ini satu tanda, ini satu peringatan yang sangat krusial yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Betapa pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu berkembang sedemikian rupa. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah memperingatkan. Dan sekaranglah saatnya peristiwa itu terjadi. Akan ada banyak orang yang menyesatkan hadir di tengah-tengah kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang diberi sebuah tanggung jawab untuk memimpin domba-dombanya Allah. Tetapi Alkitab berkata, hati-hatilah kepada mereka yang menyesatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang menyesatkan kamu ini, biasanya para penyesat itu tidak terang-terangan berkata, saya datang ke kamu, saya ingin menyesatkan kamu supaya kamu berubah pandanganmu dari percaya kepada Yesus sekarang berubah. Tidak. Tetapi mereka memakai cara-cara yang sederhana, memakai cara-cara yang tidak terlalu frontal, tetapi efek bagi orang yang mendengar berita itu sangat luar biasa. Karena apa di dalam ayat yang kelima itu? Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang datang memakai namaku, mengatasnamakan Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak bisa memilah dan membedakan, cukup sulit memang bagi kita untuk mengerti siapa orang-orang yang datang kepada kita yang menyampaikan ajaran-ajaran yang berbeda. Apalagi datang mengatasnamakan nama Tuhan. Mereka datang dengan memakai namaku. Artinya mereka datang sebagai tampilan, sebagai penyesat-penyesat yang kemudian membawa nama Kristus itu sendiri.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang menyebabkan gereja Tuhan itu terpecah. Inilah yang menyebabkan anak-anak Tuhan beda pandangan. Sebatas beda pemahaman, beda pandangan tidak jadi soal. Tetapi kalau justru pada akhirnya menjadi senjata yang saling membunuh, saling melukai satu dengan yang lain, ini kan titik paling krusial akibat dari pengajaran-pengajaran yang menyimpang itu. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu waspada. Karena apa? Muncul penyesatan-penyesatan di sekitar kita. Dan banyak orang akan mengikut. Kalau kita mencermati apa yang Tuhan Yesus katakan ini, mengaku sebagai Yesus, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya tampilannya adalah manusia, tampilannya adalah pemimpin agama. Tetapi apa yang diucapkan, apa yang diperkatakan, apa yang dilakukan memakai nama Yesus. Padahal dia hanya memakai nama Kristus saja. Seperti Tuhan Yesus pernah katakan begini, seperti domba berbulu serigala. Kelihatannya manis, kelihatannya lembut, kelihatannya baik, tetapi dia adalah binatang yang buas. Sekali lagi, bagaimana cara menyiasati penyesat-penyesat itu? Dengan jalan kita waspada. Bagaimana cara kita waspada? Teruslah belajar, teruslah menggali, hiduplah di dalam firman Tuhan. Sebab tanpa itu Bapak Ibu Saudara, sulit bagi kita untuk waspada. Kalau kita hanya sekedar berkata begini, kalau kita hanya sekedar menyatakan hati-hati, waspada, maka itu tidak akan pernah berdampak baik. Kalau di pihak kita tidak betul-betul mengambil sikap untuk waspada itu sendiri. Karena memang Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa tanda kedatangan Tuhan yang pertama itu ditandai adanya penyesatan-penyesatan, maka kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan ini, bahwa di sekitar kita terlalu banyak orang-orang yang akan tampil berdiri memakai nama Tuhan untuk menyesatkan satu dengan yang lainnya. Saudaraku, satu kali di satu daerah ada seorang pemimpin. Dia punya karunia luar biasa untuk menyembuhkan. Dia dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk menolong orang. Tapi akhir kisah dari perjalanan hidupnya juga mengenaskan. Akhir dari perjalanan hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan saya ingin pertegas begini Bapak Ibu Saudara, bukan setiap orang yang memakai nama Tuhan kita harus terima pengajarannya. Tapi kita harus bisa menilai, memilahnya dengan baik. Itulah tanda bagi kita untuk berwaspada itu. Nah, ciri-ciri secara khusus yang tersebut di dalam ayat-ayat yang kita baca, ajaran palsu itu mengatasnamakan Kristus. Yang kedua adalah janji keselamatan yang palsu. Yang ketiga tujuannya menyesatkan orang. Bapak Ibu Saudara,
hati-hati dengan orang-orang yang mengatasnamakan Kristus. Hati-hati dengan janji-janji keselamatan palsu. Apabila engkau melakukan kebaikan, apabila engkau melakukan ini, itu, tidak ini dan tidak itu, maka engkau mendapatkan keselamatan surga. Hati-hati. Alkitab tidak pernah mengajar seperti itu. Keselamatan di dalam Kristus itu adalah bicara anugerah. Dia pemberian cuma-cuma, tidak melalui perbuatan atau kebaikan kita. Yang terakhir, hati-hati bahwa ciri khas ajaran palsu itu adalah menyesatkan. Untuk apa? Supaya orang-orang itu diambil keuntungannya untuk kepentingan sendiri. Jadi Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Tanda-tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah adanya penyesatan. Lalu bagaimana sikap kita merespon terhadap penyesatan itu? Waspadalah. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Bagaimana kita mengerti bahwa ajaran itu adalah ajaran yang menyimpang? Gali terus, hidupi terus firman Allah, setialah beribadah kepada Tuhan, maka Anda akan mendapatkan kekuatan untuk bisa membedakan manakah yang berasal dari Tuhan dan yang tidak. Sampai pada akhirnya kita tidak akan tersesat, tetapi menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh, sama-sama masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Setelahnya kami mendengar berita firman Allah, Tuhanlah yang terus mengerjakan segala karya dan pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Untuk beberapa lama saatnya kami akan belajar tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan hari ini kami belajar tentang penyesatan. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, bimbing kami, arahkanlah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa taat dan setia beribadah, terus menggali dan belajar firman Allah. Roh Kudus bekerjalah di antara kami, perbaharui cara pandang sikap hidup kami, agar hidup kami sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Allah. Ajarkan kepada kami untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, melihat situasi, melihat kenyataan, melihat keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kami. Terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang, orang-orang yang memiliki keinginan untuk membawa gereja, membawa umat-umatmu kepada kesesatan. Tapi hari ini Engkau mengajar dan mendidik kami agar kami tetap berdiri kokoh, berdiri teguh, selalu waspada menyikapi tanda-tanda zaman yang terjadi hari-hari ini. Diberkatilah seluruh jemaat dan seluruh umat-Mu. Dewasakan kami untuk menempatkan diri, sehingga firman Allah itu menjadi bahagian atas hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau memberi yang bertugas untuk kita, dan sambil dipersiapkan kita masuk dalam doa. Tuhan, suatu kehormatan kalau kami boleh memberi pada pagi hari ini. Kami memberi bukan karena Tuhan kurang. Tuhan begitu kaya dan dahsyat. Kami memberi Tuhan, kami tahu saat kami memberikan persembahan, kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan,
kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dikatakan. Amin. Selamat ulang tahun untuk anak UM YSI Makassar tanggal 11. Selamat ulang tahun Saudara Samuel Stephen Sitorus tanggal 13. Selamat ulang tahun untuk anak Yesinda Orlin tanggal 15. Selamat ulang tahun hari ini Ibu Farina Kasal Polisi tanggal 19. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mitra di kala duka, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Untuk retret bisa menghubungi Ibu Edi Paulus. Untuk Natal bisa menghubungi Saudari Yesika dan Yola. Ya. Bapak Ibu sudah mulai bisa cicil ke panitia Natal supaya panitia Natal bisa bekerja. Celengan misi yang saya sempat sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, silakan masukkan dalam kotak ya. Uang yang 500, uang yang 1000, ini sudah ada beberapa yang dikembalikan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum, ini kita gunakan untuk misi, bukan untuk gereja kita, tetapi untuk gereja-gereja yang memang membutuhkan seberapa yang Bapak Ibu Saudara bisa kumpul ya. Jangan tunggu penuh ya.
Tapi seberapapun silakan dikumpulkan, nanti kita akan hitung. Setelah itu nanti baru kita akan bicarakan, kita donasikan ke hamba-hamba Tuhan di daerah dan betul-betul mereka memerlukan. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Untuk segala kemurahan dan kebaikan dari Tuhan, dan Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini, kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan terus menyertai kami dan memberkati kami dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami percaya tangan kekuatan dan pertolongan Tuhan yang akan melawat dan memberkati kami sekalian. Anak kami Yoel, Saudara Samuel Stephen Sitorus, anak kami Jesinda, Ibu Farina Kasavalisin yang berulang tahun, Tuhan yang memberkati mereka, anugerahi mereka dengan segala kehidupan yang baik. Belas kasih Tuhan dinyatakan kepada mereka dengan sempurna. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, kami yang telah bersatu hati untuk memberikan sebagian untuk misi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati segala jerih lelah kami. Kami percaya tangan kasih kemurahan Tuhan yang akan memberkati dan menopangnya. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, Engkau pulihkan mereka. Pasca operasi Ibu Simanjuntak, anak kami Benyamin, anak kami Firman Daili, Bapak Rudi, Bapak Merwan Sigalinggi, Opung Bonar, Bapak Yosef Chandra, Ibu Nina, Ibu Maria. Jemaat Tuhan yang batuk pilek, badannya panas, Tuhan hadir bagi mereka. Jamah sembuhkan mereka. Nama-nama yang setiap kali kami sebutkan di hadapan Tuhan, Engkau yang turut campur tangan bagi mereka. Jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bagi Ibu Agnes, Ibu Seli yang sedang mengandung, berkati bayi dalam kandungan, berkati ibu yang sedang mengandung. Beri kesehatan, kekuatan yang baru, sampai masa melahirkan pun Tuhan yang menolong dan memberkati. Sepeninggal kami dari tempat ini, sertailah kami Bapa. Tuntun kami sampai kami sampai di rumah dan dapat melakukan aktivitas kembali dengan baik. Tuntunan kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami sekalian. Diberkatilah bangsa dan negara kami, diberkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Diberkatilah kami yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Diberkatilah gerejamu di tempat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.